namine manah hati. Nah hati kalau wau wonten malih ten lebete hati manah kula panjenengan sedaya ingkang diwastani mata hati. Mengenai hati sampun kita bahas bersama, dan bagaimana cara membersihkan hati sampun kita bahas semuanya. Kemudian cara membersihkan hati yang mengotori hati sampun kita bahas sedaya. Lajeng saklebete manah kala wau ada sebuah penelitian dari Arab Saudi kerjasama kalih Inggris, ternyata di dalam hati manah kala wau wonten suara Allah. Pramila menika untuk menembus suara Allah yang disebut dengan mata hati. Memang ada seorang ulama ingkang matur kita bisa melihat mirsani Allah dengan menggunakan mata hati. Dan mata hati inilah materi ingkang kita bahas, ingkang wau dalu sampun kita bahas, tapi untuk lebih paham mengerti dalam ulangi malih, mata hati kalau wau bisa ditembus melalui 3 langkah ingkang nomor sepindah ingkang diwastani zikir syirul asror yang meliputi su'aul basyirah, inggih menika orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang soleh dan solihah menempuh menuju Allah. Artinya perjalanan menuju Allah kemarifatan. Nomor kalih ingkang diwastani ainul basyirah, orang-orang yang soleh dan solihah sudah di pertengah perjalanan menempuh menuju Allah kemarifatan. Nomor 3 ingkang diwastani hakul basyirah, orang yang sudah bertemu Allah, artinya sudah melihat alam gaib, sudah mampu melihat Allah. Ini yang ada yang sebagian ulama mengatakan dengan mata hati. Nah, orang yang sudah sampai melihat Allah niku diwastani wasilin, dengan berbagai proses. Orang-orang yang ketiga tadi itu sampun mencapai tingkatan ma'rifatullah. Lajeng mata hati kalau wau wonten sekawan tingkatan. Napa kemawon tingkatan mata hati kalau wau nomor sepindah ingkang diwastani basyirah ilmu. Artosipun kalau kita ingin mengenal Allah, kedah mengetahui ilmu mengenal Allah, sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya Allah, nama-nama Allah, melalui proses yang harus dilakukan. Nomor kalih tingkatan manah ingkang diwastani basyirah hal, artinya kalau kita ingin melihat Allah melalui pengalaman spiritual masing-masing orang, nggadahi pengalaman hidup. Contoh umpami seolah kita di suatu jalan atau di suatu tempat kita mendapat suatu kesulitan, seolah-olah itu ada yang menunjukkan arah. Nah, masing-masing orang kalau mau berbeda-beda dalam pengalamannya spiritual. Niku nate kula alami niku ten lautan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sakeluarga niku nitih kapal namine masih kemutan kula Krakatau. Ada badai, maju nggih mboten saged, mundur mboten saged, ke kanan kiri mboten saged. Kapal kalau di tengah lautan kados hanya menahan bagaimana mensiasati dari angin dari berbagai arah. Lajeng kula ten inggile dek paling atas piyambak. Ternyata napa? Kula menten mboten sanjang kali istri kula anak kula. Orang sudah muntah semua di kapal itu. Kula nitih ten dek paling atas, ternyata petugasnya kapal sudah menyiapkan sekoci. Kapal-kapal sing napa niku bantuan pelampung dan sebagainya sudah disiapkan. Niku pun mboten karo-karoan ket jam 1 siang sampai dalu. Lajeng kula azan, alhamdulillah lama-lama niku saged reda. Jadi
kita suatu ketika kalau kita menemui suatu ujian atau badai atau apa, siapa yang kita sebut? Tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu pengalaman spiritual saya, bahwasanya manusia enggak punya apa-apa, kita hanya bersandar dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, tingkatan mata hati basyirah thariqah artosipun orang-orang yang menempuh kemarifatan sudah menemukan hakikat sesuatu itu apa, tidak hanya kulitnya tapi hakikatnya itu apa. Nah ini juga harus belajar. Maka kesempurnaan dalam ilmu niku meliputi syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Nah ketiga kalau tingkatan mata hati thariqah sudah menemukan hakikatnya sesuatu. Tingkatan mata hati nomor sekawan inggih menika ingkang diwastani musyahadah, artinya sudah menemukan Allah. Siapa Allah itu sebenarnya itu. Nah ini melalui perjalanan bisa ditempuh melalui suluk, melalui guru, mursyid, dan kemudian ada yang uzlah, ada yang zaman Rasulullah namanya yang disebut dengan kholwat. Pengalaman itu pelajaran di dalam mencapai musyahadah itu karena berdasarkan pengalaman, belajar dan sebagainya, sehingga menemukan Allah yang sebenarnya itu. Bagian ulama mengatakan melalui mata hati itu. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh majelis ilmu ingkang kawula hormati, la wonten mata hati kala nggak ada 6 lapisan. Pramila lapisane mata hati kalau masih luas daripada lautan. Mungkinlah inilah alam di mana Allah itu dekat kepada kita semuanya itu. Di situ alam yang luas sekali, lebih dalam daripada lautan, lapisan-lapisan di dalam hati kita ini. Yang pertama yang disebut dengan lapisan lub. Napa maksudipun lapisan lub kala wau? Lapisan di mana lapisan ini Allah menampakkan nurnya. Jadi Allah menampakkan nurnya melalui lapisan mata hati di sini itu. Lapisan nomor kalih ingkang diwastani lapisan fuad. Napa lapisan fuad kala wau? Di mana lapisan bisa menghidupkan hati kita ini bisa hidup. Artinya kalau hati bisa hidup ini yaitu hati yang bersih ini. Karena hatinya yang bersih melalui proses ingkang sampun aturaken wonten Injil kala wau, melalui thariqah, melalui uzlah dan sebagainya. Ini hati kita sudah dihidupkan oleh Allah, hati yang tidak mati. Nah, nomor 3 lapisan ingkang diwastani qalb, lapisan bagian daripada lapisan fuad. Nomor sekawan lapisan mata hati sodr, inggih menika bagian lapisan saking lapisan qalb atau hati. Nomor gangsal lapisan mata hati ingkang diwastani nur. Ini bisikan-bisikan Allah ke dalam diri kita melalui mata hati kita. Ini jadi lapisan-lapisan bisikan-bisikan Allah untuk melaksanakan suatu perintah. Contoh, kita barangkali diperintahkan Allah melalui bisikan di dalam hati kita, melalui mata batin kita. Ini ada bisikan dari Allah. Maka biasanya orang yang sudah mendapatkan bisikan-bisikan dari Allah, hatinya kalau wau bersih, sehingga mata batinnya itu mendapatkan bisikan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bisikan saking setan atau satos. Ini kadang-kadang kita mendapat bisikan itu siapa tahu itu dari setan. Hati-hati orang yang peramal itu ya, yang mengatakan sesuatu ini akan terjadi ini itu belum tentu, kecuali orangnya itu beriman, kecuali orang itu adalah artinya bersih, yang mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng nomor 6 ingkang diwastani lapisan sirun atau basyirah, yaitu bisikan-bisikan yang lembut di dalam hatinya. Jadi mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulanipun di dalam mana kalau wau ada yang disebut dengan mata hati. Mata hati kalau wau bisa ditempuh melalui 3 su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Lajeng mata hati wonten tingkatanipun inggih menika basyirah ilmu, basyirah hal, basyirah thariqah, basyirah musyahadah. Lajeng wonten
mata hati kala wau wonten lapisan ingkang nomor sepisan nggih, lapisan lub, lapisan fuad, lapisan kolbu, lapisan sodr, lapisan nur, dan yang keenam lapisan sirun atau lapisan basyirah. Makaten mugi-mugi ada guna dan manfaatnya. Menawi wonten kekurangan, kesalahan, kekeliruan dalam jeneng Agung Samudra Pangasami wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi